Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan? Katanya Ganjar sebut ya sosok cawapresnya begitu. Katanya dari kalangan religius begitu. Bayangkan, kita lihat saja, Ganjar sebut sosok cawapres dari kalangan religius. Siapa mereka begitu? Kalau rasa-rasa jadi kalangan religius begitu kan, berarti cara ya yang saya sampaikan sejak awal berarti benar begitu kan. Wakil dari Pak Ganjar, bagaimana caranya ya bisa menyeimbangi dari Anies Baswedan dan Caimin di kalangan nasionalis dan religius begitu. Ya Pak Ganjar nasionalis begitu kan. Terus kemudian wakilnya harus religius. Bisa saja Mbak Yeni di situ begitu kan. Bisa saja Kiai Ma'ruf Amin di situ begitu. Bisa saja ya tokoh-tokoh yang lain begitu kan ya. Karena pada hakikatnya begini, yang paling dekat sekali bisa saja Pak Mahfud begitu. Ya Pak Mahfud bisa saja religius tapi kan mesin politiknya secara partai kan masih jauh mereka begitu ya. Atau jangan-jangan Mbak Yeni, bisa saja begitu, kemungkinan besar itu terjadi begitu. Karena politik kita kan dinamis, tidak menentu di situ begitu. Dan kalau memang ini benar ya, wapres dari Pak Ganjar ya, Kiai Ma'ruf Amin atau setidaknya Mbak Yeni, maka kemungkinan besar ya warga dari NU Kultural ya pecah begitu, ada yang mendukung Anies dan ada yang mendukung Pak Ganjar. Tapi menurut saya pribadi kan Caimin sudah semuanya begitu, ulama para kiai sudah dekat dengan di situ begitu kan. Ya, mungkin di satu sisi lebih banyak kepada Caimin di situ begitu ya. Setidaknya mungkin bisa menyimbangi begitu. Karena di Jawa Tengah sekarang ini ya prediksi dari survei yang ada gagal total begitu kan. Maaf ya, kalah total di situ begitu. Ya Pak Ganjar kalah total di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat kalah total mereka begitu. Tapi kita tunggu saja begitu, karena namanya survei itu kan tidak bisa dijadikan sebagai patokan begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra dari Twitter. Ada yang mengatakan Mbak Yeni, ada yang mengatakan Puan Maharani katanya begitu ya. Ada yang mengatakan Pak Amin begitu ya ini. Siapa sosok cawapres dari Pak Ganjar? Mbah Amin lagi katanya. Ada Profesor Mahfud ya, paling cuma jadi vote getter ya atau pelengkap penderita aja. Hak dan batil bisa berpasangan ya, yang ada selalu bertentangan kecuali sama munafikun ya. Dan semua rakyat Indonesia religius. Sila pertama Pancasila, kalau nggak religius nggak boleh hidup di Indonesia. Wow, betul juga begitu kan. Tapi inilah komentar-komentar netizen, bayangkan begitu kan. Mungkin di satu sisi Mbak Yeni akan diambil lagi begitu, atau Kiai Ma'ruf Amin lagi, wallahu alam begitu kan. Rasa-rasanya ini seorang kiai sih sebenarnya begitu kan ya. Bisa saja yang lain seperti Gus siapa itu Taji Yasin dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu ya. Yang bilang ini politik identitas Gus sentil, enggak bukan ya, untuk menganja untuk Ganjar ya pernah ada namanya politik identitas ya. Jadi begini, mengapa Pak Ganjar itu memilih yang religius ya? Karena di Jawa Tengah dianggap sudah gerbong mati, gerbong kosong untuk Pak Ganjar. Mau tidak mau, kiprah di Jawa Tengah itu akan semakin hidup, kemenangan total untuk Pak Ganjar. Mungkin salah satunya, kiai-kiai itu mungkin asal dari Jawa Tengah. Karena yang jelas di Jawa Timur itu sudah kalah ya. Mungkin bagaimana untuk menyambangi antara daerah itu, kalau Jawa Timur lumbungnya Pak Anies Baswedan, kalau di Jawa Tengah Pak Ganjar, mungkin bisa saja seperti itu begitu. Mungkin yang lain kan imbang begitu kan. Tapi pada hakikatnya posisi Pak Prabowo sudah tidak ada di mana daerahnya Pak Prabowo yang menang begitu, tidak ada kan di situ begitu. Bahkan ini pasangan itu menutupi kekurangan. Anies butuh PKB karena kurang suara di daerah Jatim dan Jateng. Ya, Ganjar butuh cawapres religius karena beliau kurang religius. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi inilah negara demokrasi ya. Kita harus hormati siapapun orangnya. Tapi lebih menonjol karena di Jawa Tengah bisa dianggap kalah mungkin ya. Akhirnya mungkin mau tidak mau bagaimana untuk menyimbangi di Jawa Tengah. Bisa saja seperti itu begitu. Ganjar sebut sosok cawapres dari kalangan religius ya. Ganjar Pranowo begitu menyita perhatian publik dan para tokoh elit politik. Pasalnya, baca pres PDP itu akui sudah mengetahui sosok cawapres untuk Pilpres di 2024. Pastinya udah tahu dong, kata Ganjar Pranowo saat ditanya awak media soal cawapres ya, ditanya itu. Bahkan Pak Ganjar mengatakan meminta publik untuk bersabar terlebih dahulu mengenai sosok cawapres yang akan mendampingi di Pilpres 2024. Ya, ciri-cirinya seperti apa begitu kan? Bisa saja begitu. Ini memang akhir-akhir ini dua nama yang untuk dipasangkan untuk menjadi cawapres dari Pak Ganjar, yakni Khofifah dan ya Mahfud MD. Bisa saja seperti itu begitu. Kalau daripada Mahfud MD mending Khofifah ya atau Mbak Yeni begitu kan ya, bisa menyeimbangi di Jawa Timur. Tapi sayang di Jawa Tengah juga kalah mereka.
mereka begitu ya. Karena di Jawa Tengah sudah banyak yang mendukung Anies Caimin di situ begitu. Kita lihat saja karena narasi-narasi mereka begini ya, karena persoalan politik itu kan tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Artinya ada kerancuan besar di Jawa Tengah dan bahkan katanya dicap sebagai lumbung PDIP dan sekarang sudah belum menentu begitu kan. Maka saya katakan ya ketika melihat dari potensi yang di Jawa Tengah ternyata juga yang menjadi prioritas utama aktif begitu kan ya, Pak Prabowo juga dominan di situ begitu. Dan bahkan setelah itu ya ada Anies Baswedan yang cukup dominan, Pak Ganjar cukup dominan. Bagaimana kalau wakilnya itu adalah Gibran di situ begitu kan ya. Terus kemudian wakilnya juga mengambil di Jawa Tengah begitu. Maka kemungkinan besar orang itu akan beralih kepada Anies Baswedan secara kalkulasi politik. Karena politik itu kan dinamis kan, tidak menentu di situ. Mungkin mungkin ya dampak kebesarannya itu kepada Anies Baswedan begitu. Karena tokoh NU di situ bersatu untuk mendukung Anies Caimin begitu ya. Bahkan dikabarkan dua nama ini sudah masuk dalam kantong Megawati Soekarno Putri dan isunya dua nama itu sudah dibahas dan dikonsultasikan dengan para kiai ya ketua umum partai politik yang mengusung Ganjar Pranowo. Apakah dia mau? Lantas bagaimana dengan posisi Pak Sandi? posisi Pak Sandi sudah tidak bisa ada harapan mereka begitu. Selain itu Ganjar akui bahwa peluang Ganjar Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menjadi bakal cawapres ya, pendamping di Pilpres 2024. Kemarin di acara PDIP kayaknya ada Pak Mahfud deh begitu kan ya. Kita lihat saja apakah Pak Mahfud datang di situ, bisa saja sudah tanda-tandanya itu adalah Pak Mahfud begitu kan. Kalau religius itu sudah pasti di situ. Tapi bayangkan apakah Pak Mahfud mau begitu kan. Kemarin kan diundang kayaknya sih kalau ada Pak Mahfud begitu ya. Atau Pak Ahok apa Pak Mahfud begitu kan, saya lupa begitu. Menurutnya siapapun yang terpilih dari kandidat nama cawapres tersebut akan segera dikomunikasi ya. Namun Ganjar tak mempermasalahkan jika berkembang isu yang menunjukkan bahwa Hovifah dan Mahfud menjadi kandidat cawapres kuat. Katanya sudah bertemu Pak Ganjar ini begitu ya. Bahkan mantan Gubernur Jawa Tengah ya ini meminta begitu ya publik bahwa bersabar ya karena nama cawapres yang akan diumumkan sebelum masa pendaftaran ya 19 sampai Oktober 2024. Biarkan ya para pengambil keputusan yang sudah diberikan. Akhirnya Pak Ganjar tidak terlibat di situ begitu kan. Akhirnya mungkin di satu sisi tidak cocok atau apa begitu kan. Bukan saling melengkapi dan sebagainya. Seharusnya kan saling melengkapi di situ begitu. Lebih lanjut Ganjar mengungkapkan kemungkinan besar katanya begitu ya di sini yang di beritanya begitu kan, kemungkinan besar cawapresnya berasal dari kalangan religius sebab PDIP umumnya menggunakan pola nasionalis religius. Kita tunggu saja mereka. Siapa mereka? Atau jangan-jangan bisa saja menyodorkan para kiai di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.